Oke, halo teman-teman. Jadi di video kali ini ya, gue pengen ngebuat sebenarnya tips dan trik ya, gimana caranya agar kalian bisa menjadi seorang mahasiswa berprestasi di Universitas Indonesia ataupun di universitas mana aja sebenarnya ya. Karena secara konsepsi kan semua mahasiswa berprestasi itu punya esensi yang sama gitu. Nah, jadi sebenarnya video ini terinspirasi karena gue hari ini ya dan beberapa teman-teman yang lain yang merupakan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia diundang menjadi salah satu pembicara di masa orientasi ya mahasiswa baru di FHUI atau yang kita sebutnya PMD. Nah, jadi di sana kita sharing sebenarnya tentang apa sih mahasiswa berprestasi, terus gimana cara kita untuk menjadi mahasiswa berprestasi, track record kita gimana, dan segala hal-hal yang berkaitan. Jadi karena waktunya di situ juga terbatas, jadi aku inisiatif untuk membuat video ini biar kalian ya bukan cuma mahasiswa FHUI aja, tapi mahasiswa di UI, mahasiswa di seluruh Universitas Indonesia bisa juga belajar dan tahu gimana caranya menjadi seorang mahasiswa berprestasi di kampus kalian. Oke, kita langsung aja mulai ya. Jadi enaknya sebenarnya kita mulai dulu dari definisi apa sih itu mahasiswa berprestasi atau yang kalian kenal sebagai MAPRES. Sebenarnya kalau menurut gue ya, MAPRES itu bukan cuma seorang yang pintar, bukan cuma merupakan seorang yang jago komunikasinya, public speakingnya, terus dia penuh dengan prestasi. Nggak, bukan cuma sampai di sana. Tapi menurutku mahasiswa berprestasi itu adalah representasi ya. Baik itu fakultas kalian, kalau kalian merupakan seorang mapres di fakultas, baik itu universitas maupun di tingkat nasional. Jadi kalian mencerminkan ya, kalian sebagai ambasador dari instansi yang kalian wakili, baik itu fakultas, universitas, ataupun jenjang-jenjang lainnya. Nah, jadi menurutku ketika kalian menjadi seorang mapres, kalian harus tahu siapa diri kalian. Ini adalah step pertama ya. Karena kayak aku bilang, kalian seakan-akan quote and quote ya, menjual ataupun memarketingkan diri kalian ya. Kenapa kalian bisa dianggap sebagai representasi dari fakultas itu? Tentu kayak namanya, kalian harus punya prestasi ya. Prestasi itu bukan cuma bicara di bidang akademis, kayak IPK-nya harus tinggi ya, dia harus bagus di semua bidang ataupun subjek, enggak, tapi bisa berprestasi banyak bidang. Contohnya kalau aku ya, dari semester awal aku fokus untuk mengembangkan prestasiku di bidang perlombaan. Jadi kebetulan aku jurusan hukum, jadi aku fokus di bidang lomba-lomba hukum. Misalnya dari awal masuk itu aku coba lomba esai, legal opinion, contract drafting, penyusunan undang-undang ya, perancangan undang-undang. Terus banyak juga lomba-lomba lainnya ya. Jadi bukan cuma coba-coba aja, tapi ketika kita sudah mencoba, di-upgrade, di-improve, dan akhirnya juara. Jadi kalian bisa ya mempunyai predikat mapres itu ketika kalian sudah menyandang satu hal tertentu dulu, kalian punya fondasi yang kuat. Bisa di lomba, atau kalian bisa menjadi seorang wirausaha, kalian bisa menjadi seorang researcher ya, penulis itu juga dihargai untuk menjadi seorang mapres. Karena kalau kalian lihat, ini sebenarnya tergantung penilaian fakultas masing-masing, tapi pada umumnya akan mengacu ke Kemendikbud. Itu banyak klasifikasinya ya. Bahkan kalau kalian punya hak kekayaan intelektual, itu juga merupakan sebuah prestasi. Jadi kalian bisa adjust itu, sesuaikan itu. Kalian harus pilih fokus kalian kemana. Jadi ini ada strateginya juga ya. Kalau biasanya pada umumnya itu yang bisa ikut mapras itu di tahun kedua atau di tahun ketiga, jadi di tahun pertama kalian sudah prepare. Jadi yang pertama kuncinya adalah fokus. Kalian harus tahu diri kalian. Kalian harus tahu apa yang kalian kejar. Jadi kalian bisa nge-branding diri kalian bahkan sedari masuk menjadi mahasiswa baru. Jadi kalian bisa pilih fokusnya, apakah ingin menjadi mahasiswa yang fokus di bidang lomba, apakah mahasiswa yang ingin fokus di wirausaha, apakah mahasiswa ingin fokus menjadi peneliti, apakah mahasiswa ingin mengembangkan ide-ide seninya seperti menciptakan lagu misalnya ya, ataupun punya HKI atau hak kekayaan intelektual yang lain. Jadi kalian harus fokus. Yang kedua, setelah kalian sudah fokus di satu bidang, kalian bisa coba expand ke bidang lainnya. Karena aku udah fokus di bidang lomba sedari awal, aku coba expand fokusku ke bidang-bidang lain. Misalnya apa? Kewirausahaan. Aku ikut salah satu organisasi ya, koperasi mahasiswa di FHUI untuk nge-expand fokusku juga ke bidang kewirausahaan. Karena kalau menjadi seorang mapres, menurutku fokus ke satu bidang itu akan lebih baik jika kalian punya basis ya di banyak hal. Atau setidaknya bukan basis sih, tapi kalian punya experience di sana gitu. Karena kalau kalian lihat nanti ya di format penilaian mahasiswa berprestasi ini sudah bicara teknis. Kalau kalian nggak bisa masukkan hanya satu bidang tertentu aja. Jadi kalau mau lomba terus itu nggak bisa. Kalian harus memadupadankan itu dengan aspek yang lain. Lomba dengan wirausaha, dengan HKI kah?
ataupun lomba dengan pengalaman organisasi dengan aspek-aspek lainnya kah gitu. Nah, itu harus seimbang ya. Jadi kalian harus coba juga mengembangkan fokus ataupun minat kalian ke aspek-aspek lainnya, sedangkan kalian punya experience untuk hal itu. Yang ketiga, ini kuncinya juga adalah percaya diri. Jadi menurut gue banyak orang yang gagal jadi mapres itu bukan karena kemampuannya tidak mampu gitu, bukan karena dia kurang pintar, bukan karena dia kurang pengalaman, bukan, tapi adalah dia tidak percaya dengan diri dia sendiri. Jadi ketika kalian ingin memulai menjadi mapres, kalian harus percaya dulu diri kalian itu bisa ya. Karena kalau kalian tidak mendaftarkan diri kalian sebagai mapres, ya kalian nggak akan kepilih tentunya. Jadi banyak teman-teman gue atau orang-orang yang gue kenal, mereka itu nggak kepilih karena ya mereka nggak daftar. Mereka nggak daftar karena mereka tidak cukup percaya diri waktu itu. Jadi akhirnya yang menang dan yang terpilih adalah mereka yang berani, walaupun mungkin kapabilitasnya ya tidak sebaik ya kalau mungkin dibandingkan apple to apple dengan yang tidak daftar gitu. Makanya aku bilang kalau menjadi mapres itu bukan hanya aspek kepintaran saja, tapi harus lengkap ya. Dia pintar, dia juga punya experience, dan dia punya kepercayaan diri yang akhirnya akan berimplikasi pada keberaniannya. Jadi gagal nggak apa-apa, itu urusan belakangan, tapi kalian sudah memulai langkah pertama kalian mendaftar menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Karena kalaupun mendaftar ya, itu pun rasio kegagalannya kan ada ya. Mungkin 99% yang kalian katakan akan gagal, tapi 1% yang masih ada kemungkinan untuk berhasil. Tapi kalau kalian tidak daftar sama sekali, itu 100% akan gagal gitu. Karena nggak mungkin kalian akan terpilih menjadi mahasiswa berprestasi ketika kalian tidak mendaftarkan diri. Jadi yang pertama adalah coba kembangkan ya basis kalian di mana. Ketika kalian sudah matang di satu hal, coba cari juga experience di lain hal. Itu akan memperkokoh ya kekuatan kalian, power kalian, dan preparation kalian untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Dan yang ketiga adalah kepercayaan diri kalian, fokus kalian ya. Kalian harus berani, harus percaya diri, mampu melihat ya potensi diri kalian sendiri. Coba aja daftar gitu, nggak ada yang rugi juga dengan itu. Itu merupakan tips-tips dasar dariku ya. Mungkin di next video kita akan buat hal-hal yang lebih teknisnya. Kalau kalian tertarik, boleh komen aja, ataupun kalian punya pertanyaan, feel free ya untuk kontak aku. Kalian bisa DM aku ya, IG aku cantumkan juga di deskripsi ya. Kalian feel free mau nge-DM, mau apapun itu, mau nanya-nanya juga bebas ya, ataupun kita diskusi di kolom komentar. Thank you, semoga kalian berhasil menjalani perkuliahan kalian dan semoga menjadi mapres. See you.